dari hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa kami pernah sholat bersama Nabi menghadap ke Baitul Maqdis Oh, selama menarik. 16 atau 17 bulan, kemudian dialihkan ke Mekah. Itu hadis apa? Hadisnya Hadis riwayat statusnya Muslim, Bang. apa? Sohe Sahih, atau doif? sahih, Bang. Sahih. Sohe. Oke, oke, oke. Ya, silakan nanti dapat Abang Hadisnya baca di siapa itu? dalam hadis riwayat Muslim, Bang. Oh, ya, hadis riwayat Muslim. Bunyinya gimana bunyinya? Kami pernah sholat bersama Bahasa Rasulullah bahasa Arab Shallallahu dong, Alaihi bahasa Wasallam. Arabik. Enggak, jangan begitu. Kita ketika kita membacakan apa namanya, baik itu dari Quran, hadis atau bisa di dalam Torah ataupun dalam Talmud, kita harus Saya lagi membacakan di luar, Bang, teks ini, Bang. aslinya dulu. Saya di rumah Hah? Bang kitabnya, Bang. Kami pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian selama 16-17 bulan. Kemudian dipindahkan ke Mekah, begitu, Bang. Hadis riwayat Muslim. Iya. Oke. Ya dengan kata lain, dengan kata lain atau pemahaman lain, Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah Tuhan yang disembah juga oleh Daud dan Salomo. Saya tanya di mana dia minta disembah. Yohanes 10 ayat 30. Ya, saya tanya di mana dia minta disembah. Ya. Nah, di sini saya jelasin ya. Ena wa abi katnan. Aku dan Bapakku adalah satu kesatuan. Ayat 33-nya di sini dijelasin. Artinya apa itu? Sama orang-orang Yahudi. Di sini dijelasin. Satu apa? Satu rumah atau satu kos-kosan atau satu kampung? Satu apa? Gak jelas kamu ngomong itu. Ketawa Bang Billy. Hoten itu suka karang cerita Bang. Makanya kayak begini hasil akhirnya. Dan hal ini terjadi sering kali. Dan Salomo tidak mampu untuk menangkap roh jahat itu. The king besought God perfectly to deliver a wicked spirit into his hand. Lalu sang raja Salomo memohon kepada Tuhan supaya roh jahat ini bisa ditaklukkan oleh dia. His prayer, doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. Malaikat Mikael muncul kepada Salomo dan memberikan kepadanya sebuah cincin kecil yang ada meterainya, yang berisikan meterai yang dimeteraikan consisting of, yang berisi batu yang berukir. Dan dia bertanya kepada dan malaikat berkata kepada Salomo, "Take, O Solomon, King of David. Ambillah, wahai Salomo, sang raja, anak Daud. The gift which the Lord God, the highest Zebaoth, had sent unto thee." Inilah pemberian dari Tuhan yang Maha Tinggi, Zebaoth, yang diberikan kepadamu. With it thou shalt lock up all the demons of the earth. Dengan itulah engkau akan mengikat, mengepung, memenjarakan lah, atau mengikat lah yang penting. Mengikat para jin ini di bumi, baik itu yang jin perempuan, jin laki-laki, dan dengan mereka lah engkau bisa pakai untuk membangun Yerusalem. But thou must wear this seal of God. Tapi kamu harus memakai meterai Tuhan ini. And this engraving of the seal of the ring sent to the Petalta. Lalu kemudian cincin yang berukir itu, yang ada meterainya itu, diberikan kepada Salomo. Solomon call all the demons. Lalu Salomo memanggil semua jin-jin ke hadapannya dan bertanya kepada masing-masing siapa nama-nama mereka. Nah, ini nih.
dan beberapa malaikat-malaikat yang memberikan pengaruh kepada masing-masing planet. One after another, satu dengan yang lainnya, maka roh-roh itu tunduk kepada Salomo dan memberitahukan namanya masing-masing. Yang pertama namanya Ornias. Ornias, ya, itu dikatakan seperti roh penghisap darah, ya, kayak vampir gitu. Who had maltreated Solomon's servant, ya. Dia ada Onias, ceritanya itu panjang banget, dah Onias. Lalu nanti ada Balzebul. Nah, Balzebul ini nggak mau tunduk sama Salomo. Nah, ini caranya begini tunduknya. Bang, Ya, ini aku kan ini mau nunjukin data bang, bentar ya. Untuk konfirmasi kebenarannya aja. Ini bang, kelihatan nggak? bentar. Nah, ini bentar. Aku tunjukin. Nah, ini nih, ya. Udah matang. Ini biasanya ya. Jadi dia Al-Masih ini terlahir sebagai anak haram karena ya ibunya hamil ketika sedang haid, ia juga diselimuti oleh roh Esau, ya. Waduh, serem. Menurut Talmud juga Al-Masih adalah orang gila. Ini bang tulisannya bang. Saya hanya baca aja loh bang. Ini Ya. penyebar kurafat dan penyesat, ya. Oke. Terus penyesat umat manusia. Nah ini dalilnya di Talmud Babilonia ini ya. Ini nih kitabnya. Coba bang dikonfirmasi kebenarannya menurut Sefaria. Kitab Kalah 1B 18B. Ya, itu Talmud Kalah namanya. Maseket Kalah, iya. Betul ya, betul itu. Ya. Mari makan ya. Makan siang, cuci tangan dulu kita. Ya bang. Ini mau aku minta pendapatnya kepada Bang Billy ya. Pak Raka tolong Gimana? dibacakan sedikit Pak Raka itu semuanya. Satu-satu. Ya, saya bacakan ya, saya Ya. bacakan ya. Talmud menyatakan Al-Masih terlahir sebagai anak haram karena ibunya hamil ketika sedang haid. Ia juga diselimuti oleh roh Esau. Menurut Talmud juga dia adalah orang gila, penyebar kurafat, dan misalnya begini ya Pak. Tolong dikonfirmasi. Apa? Ini tekstual begitu ya? Silakan Pak. Ya, karena memang dia aslinya itu anak hasil daripada pemerkosaan tentara Roma. Apa namanya? Yosef bin Pandera. Dalam Sanhedrin ya disebutkan profesi ibunya ini profesinya sebagai pelacur. Ini ditulis di Sanhedrin. Ya. Ini benar ya Bang ya? Coba dikonfirmasi. Benar. Saya paham ayat tadi itu. Benar. Memang masalahnya Yesus yang itu dengan Yesus yang ada di perjanjian baru sama enggak itu doang. Karena kalau Yesus di dalam Talmud itu matinya itu bukan disalib tapi dirajam. Itu digantung. Nah. Jadi kalau Yesus itu Yahudi, silakan lanjutin. Jadi kalau Yesus itu Yahudi, dia harus mati sebagai Yahudi, hidup sebagai Yahudi, mati sebagai Yahudi.
Artinya matinya apa? Dirajam. Ya, Makanya, betul. makanya di Talmud itu cerita Yesus berbeda dengan di PB. Nah, ini Bang, ya aku baca cerita tentang Mary Betuseba. Abang pernah dengar? Mary Betuseba. Belum, coba aja. Oh, tahu dengar nggak cerita itu? Ini Boleh. tentang perempuan yang ada di benteng Masada itu ya. Dia dikepung kan sama Romawi. Romawi. Kemudian dia menggorok anaknya sendiri yang masih bayi itu, terus dimakan. Ini namanya Mary Betuseba. Ini pernah aku baca. Ini konfirmasi Bang, benar ya cerita ini. Ketika Yahudi bertahan di dalam benteng, terus diserang. Jadi Yang mempertahankan kan pasukan Kanaim ya waktu itu ya. daripada Namanya ya. mereka menyembah berhala, mendingan mereka mati. Nah, ditangkap. Walaupun mereka mati ditangkap, misalnya mereka hidup, tentu mereka juga akan dimatiin. Jadi mereka akhirnya bunuh diri, massal. Daripada mereka harus menyembah berhala gitu. Ya benar. Berarti terkait dengan peristiwa bunuh dirinya itu berarti sama dengan kejadian ketika Yahudi membuat patung anak sapi ya. Setuju ya? Yang dia menuhankan patung anak sapi, Bang Billy ya. Kemudian pada saat itu kan Yahweh akan memberikan hukuman bunuhlah dirimu. Itu benar ya cerita itu? Enggak, ini harus saya konfirmasi dulu ke Bang Billy. Kalau yang di peristiwa patung emas menurut Torah ada tiga metode kematian. Yang pertama, setelah patungnya itu dihancurkan, berkeping-keping menjadi debu, lalu dibuang ke air. Nah, air itu diminum. Nah, mereka mati. Nah, sisanya itu dibunuh oleh orang-orang Lewi. Sama suku Lewi. Oh, berarti benar ya cerita itu. Berarti ada juga yang bunuh diri dengan meminum itu, terus ditiru oleh orang-orang yang ada di benteng Masada itu ya. Jadi mereka membunuh dirinya semua. Jadi yang masuk ke dalam, dia tidak mendapatkan satu orang pun Yahudi yang hidup. Terus ada lagi satu cerita tentang Josephus Flavius. Ini saya dapat cerita Josephus yang dibangga-banggakan oleh Otten itu sebetulnya Yahudi sebetulnya. Tapi dia meloloskan diri, kemudian dia membelot ikut Romawi. Itu benar apa enggak? Cerita itu. Josephus Flavius. Sumur Flavius ada dua. Ada yang versi Yahudi, ada versi Otten. Ya kalau dari versi Yahudi gimana? Ya, dia adalah seorang Yahudi menurut sejarah. Dia adalah dari termasuk orang Yahudi. Nah, tapi apakah dia membelot itu kan maksudnya dia itu daripada mati mendingan dia ngikut. Berkhianat. Berkhianat. Jadi pengkhianat, betul ya. Jadi pengkhianat. Terus ini aku ada lagi cerita Bang, ini bentar ya. Mazmur 84 ayat 7 dikatakan di sini ada lembah baka. Ini ya. Kelihatan ya. Ada tulisan baka. Imron 96, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah di Baka. Ini tulisan Baka. Jadi Arabnya tidak menggunakan kata Mekah, tapi menggunakan kata Baka. Yang ada sumur Zam-Zam di situ. Jadi di Mazmur juga dikatakan kan di situ ada hujan bermata air kan, ada sumur di Baka menurut Torah oral ya. Ya. Jadi itu clue pertama itu soal sumur Lairoi. Gitu. Sumur Lairoi itu berhubungan dengan menurut para ulama Yahudi atau Chachamim, itu ada pendapat dari Ibn Ezra kalau Be'er Lairoi itu adalah sumur di mana keturunan daripada Ismail itu melakukan hajj-nya.
atau bahasa Ibrani hak ya, atau hari-hari raya orang-orang dari keturunan Ismail. Itu keterangan dari ulama Yahudi. Ini Mana tuh ada tadi itu kawan kita itu? Gue sekarang udah punya ininya nih, Bill. Buktinya kalau sebenarnya sinagoga di abad 1 ya, termasuk Yeshua itu pada saat dia membaca Tanakh atau baca Torah dan nabi-nabi itu di dalam Ibrani. Ya, coba tunjukkan. Ya. Gue ambilnya dari ini aja deh. Dari referensi yang sering diambil sama umat Kristen di Indonesia, yaitu sarapan pagi. Ya. Ini judulnya Targum ya. Jadi kan ada dua, Yahudi kan kepecah dua ya. Ada Yahudi yang rabbinik yang nggak percaya Yeshua, sama Yahudi yang percaya Yeshua di abad 1 kan. Mereka bukan jadi Yahudi, mereka dikeluarkan waktu itu. Iya, Iya, namanya nggak Yahudi benar. Kristen kalau di dalam sudut pandang kami gitu ya. Jadi istilahnya udah kebelah dua. Nah, Targum ya itu dipakai sama Yahudi rabbinik. Nah, di sini ada keterangannya nih. Kata Ibrani Targum tidak terdapat dalam PL. Artinya ialah ulasan dalam bahasa Aram atau terjemahan disertai tafsiran atas harusnya suatu Aldo itu bagian tanya PL. aja ke Bang Billy, Bang. Bukan ngasih pengajaran di sini. Harusnya si Aldo ini tanya ke Bang Billy. Enggak. Bang Billy setuju nggak kalau Yahudi dibagi dua? Itu dulu. Enggak, Ngapain tadi dia kan- bikin framing di sini? Tadi ini membantah si itu kayak pas tadi si Metatron itu. Tadi dia bilang kan Yesus itu membacakan kitab Tanakh di dalam bahasa Yunani atau pakai teks apa? Septuaginta. Ya, makanya dibantah lewat data ini gitu, Pak. Bahwa itu tidak pernah membaca Septuaginta di sinagog. Iya. Kayak nggak ada sih kayak apa. Nih, perkembangan sinagoga dengan tata caranya berjalan agak lambat. Maka tak mungkin untuk menetapkan tarikh tertentu dalam permulaan dari praktik ini. Tapi ada kemungkinan bahwa permulaannya adalah seperti teracu pada Nehemia 8:9 ya. Bagaimanapun juga kebiasaan itu memang sudah lazim dalam sinagoga sebelum Kristus lahir. Bentar ya. Ini masih ada lagi. Targum. Nah, ini data saya ya. Data Profesor Max I. Dimon. Nah, benar nggak tuh? Tadi sarapan pagi lebih benar dari mana? Daripada profesor ini. Soal klaim tadi, apa namanya, ada Yahudi Kristen, Yahudi. Bentar, kalau itu bentar ya. Hmm. Itu kita bisa diskusikan lagi. Ini gue seru Ya. juga karena gue nggak temukan ya sejarawan yang bilang kalau ada rabi yang masuk ke sinagoga bacanya Septuaginta gitu. Seakan-akan kayak gereja Kristen terjemahannya banyak gitu kan. Jadi bisa milih gereja mana. Padahal kalau di dalam masuk ke dalam tradisi Yahudi ya, yang namanya rabi itu semuanya sama. Kalau Yeshua itu masuk ke situ, yang disediakan adalah naskah Ibrani. Pasti. Gitu kan. Nah, ini Targum contohnya ini ada Targum Onkelos ya. Yang namanya Targum Onkelos berarti kan dia ada di abad 2 gitu kan. Terjemahan dari Ibrani kan. Assalamualaikum Bang Raka. Salam Bang Alfa. Ini seru ini ada Bang hostnya Bang Billy Yahudi. Oke, selamat siang bagi non-Islam ya. Iya. Oke. Lagi ngasih tausiah Bang Oten Bang. Oke. Sedikit Bang. Enggak, sebentar Bang. Saya setelah ini silakan Abang lanjutkan. Saya mau tanya sama Bang Billy. Bang, bagaimana pemahaman Abang tentang satu tempat ibadah di Yerusalem? Ini tempat apa Bang? Coba Bang. Maksudnya?
apakah Yerusalem ini tempat pusat peribadatan orang-orang Yahudi? Yerusalem ya kok. Pertanyaannya cukup abstrak ini. Coba bisa lebih diperdetil lagi mana maunya. Jadi yang pasti Yerusalem itu adalah tempat pertama adalah itu tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, di situ ada raja berkerajaan, ada Saul, ada Daud, ada Salomo, dan puncaknya adalah di era Salomo di mana dibangun Bait Suci atau Beit Amikdas. Nah, disitulah pusat daripada pusatnya bumi ada di situ. Ada batu namanya Even Shantiel itu, Eben itu batu penjuru di situ. Adanya di Dome of Rock. Jadi kalau kita masuk situ dikacain, nah itu ada batu itu batu yang waktu Yakov itu tidur dan bergelut dengan malaikat ya, bukan bergulat dengan Tuhan, kata Oten, beda. Nah, itu batu itulah jadi pusat bumi di situ. Nah, Yerusalem yaitu kota Daud dikatakan ada bait sucinya, disitulah pusat daripada semua upacara keagamaan. Di situ ada korban, melakukan korbanot dan sebagainya, itu di situ yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau dikatakan apakah pusat ibadah orang Israel itu ke Yerusalem, benar sekali. Dan ada kewajiban atau perintah untuk melakukan pilgrim atau ziarah setahun 3 kali. Oke, jadi gini Bang, maksud saya begini. Tadi kenapa saya sebutkan itu karena dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengarahkan tempat beliau bersujud atau sholat itu di Yerusalem selama 16 atau 17 bulan. Masa? Kemudian beliau pindah. Ada data dalil ayatnya nggak itu? Ada Bang di dalam Coba riwayat dibacakan. Muslim Bang. Coba dibacakan. Tapi itu ada di Al-Quran atau di hadis? Di hadis Bang. Oke. Wah, Hadis menarik riwayat ini. Muslim. Nah, bisa ya. dibacakan? Oke, saya bacakan sebentar Bang. Tunggu bentar. Saya buka dulu ya. Ini menarik ini. Berapa bulan? 16 atau 17 bulan Bang. Oke. Saya catat ini. Bagus juga ini buat pengetahuan. Iya. Ya, coba silakan. Sebentar, saya lihat dulu Bang ya. Ada kok saya harus keluar dulu Bang dari sini Bang. Oh, ya Atau udah. saya aja Bang. Diucapin aja, dikasih tahu aja pakai dengan bahasa. Oke, nanti saya naik lagi ya. Sebentar saya naik lagi ya nanti ya. Nanti Oke. lagi saya naik lagi. Nah, ini Bill yang tadi tentang sinagoga ya dan tradisi di abad 1 ya. Kata Targum ya tidak terdapat dalam naskah asli Ibrani PL kan. Targum ini mencakup terjemahan sekaligus ulasan dalam bahasa Aram atau terjemahan disertai tafsiran atas naskah PL. Sesudah terbuang di Babel, lambat laun bahasa Ibrani tergeser oleh bahasa Aram sebagai bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari orang-orang Yahudi. Dengan demikian pengertian mereka secara langsung akan kitab suci bahasa Ibrani berkurang. Karena bahasa Ibrani lebih digunakan khusus sebagai bahasa liturgis di bait suci atau sinagoga saja. Jadi semua rabi termasuk Yesua kalau dia masuk ke dalam sinagoga liturginya ya pakai bahasa Ibrani di sini. Kitab suci pakai bahasa Ibrani. Ya, itu dianggap sebagai data ya. Aku anggap sebagai data ya. Dan itu sangat membuktikan bahwa Yesus itu tidak pernah dia ke sinagog membacakan dari teks namanya teks Yunani Septuaginta. Tidak, karena di dalam Talmud dikatakan kejadian 72 rabi-rabi itu atas permintaan Ptolemy menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Yunani itu adalah sebuah kecelakaan
Nah, yang harusnya itu dia. tidak terjadi. Jadi bukan merupakan kesadaran kemauan dari Bukan. orang-orang Yahudi sendiri. Itu kan dulunya si Ptolemei II itu kan ingin menjadikan Alexandria sebagai pusat perpustakaan Perpustakaan. seluruh dunia. Betul. Makanya dokumen-dokumen dari berbagai bahasa itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dikumpulin ke perpustakaan mereka di Betul. sana gitu. Makanya yang 72 ini pun ya itu dalam tanda kutip pemaksaan. Ya, kalau Iya, enggak pasti betul. akan ada hukumannya. Yang namanya raja sekarang nih Jokowi nyuruh terjemahkan ini perintah. Jokowi memanggil atas memberikan perintahnya dekretnya kepada apa namanya kepala tentara apa sih namanya itu jenderal besar ya. Jenderal bilang ke sini terjemahin ya itu aja iya dah daripada mati gitu begitu. Makanya dikatakan penerjemahan Torah ke dalam bahasa Yunani itu sama halnya seperti kedukaan, seperti menyembah patung lumba emas, dikatakan begitu. Iya. Makanya kan ada targum kan untuk ini yang bahasa Ibrani sendiri kan udah jarang nih orang Yahudi yang mengetahuinya, kecuali rabi-rabi. Makanya ada terjemahan Aramaiknya disebut targum. Tadi ada targum Onkelos, Yonatan, dan yang lain-lain kan. Supaya mereka ini ngerti gitu. Nah, ada komunitas Yahudi yang murtad menjadi pengikut Yeshua, itu selain di Yerusalem kan ada juga yang di Edessa, sekarang Irak, dan ada juga yang di Kerala, India. Nah, komunitas-komunitas ini yang lo anggap murtad itu, mereka kan juga nggak bisa bahasa Yunani kan. Mereka berbahasa sehari-harinya adalah Aramaik. Makanya mereka terjemahkan sendiri. Mereka nggak pakai targum Onkelos ini. Begitu mereka Bang. terjemahkan, Sebentar, jadilah Bang. Saya lupa Pesita. Bang ini Bang. Sebentar Bang. dulu, ini lagi seru terus. Silakan nanti dicatat Bang. Jadi Iya. dari hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa kami pernah sholat bersama Nabi menghadap ke Baitul Maqdis selama Menarik. 16 atau 17 bulan, kemudian dialihkan ke Mekah. Itu hadis apa? Hadisnya statusnya Muslim Bang. apa? Soheh atau doif? Sahih Bang. Sahih. Soheh. Oke. Ya, silakan nanti dapat Abang Hadisnya baca di siapa itu? dalam hadis riwayat Muslim Bang. Oh ya, hadis riwayat Muslim. Bunyinya gimana bunyinya? Kami pernah sholat bersama Rasulullah Bahasa Arab, SAW. bahasa Arabik. Enggak, jangan begitu. Ketika kita membacakan apa namanya, baik itu dari Quran, hadis atau bisa di dalam Torah ataupun dalam Talmud, kita harus Saya membacakan lagi di luar Bang teks ini Bang. artinya dulu. Saya di rumah Bang kitabnya Bang. Di rumah Kenapa? kitabnya sekarang saya lagi di Oh rumah. iya. Oke. Gimana jadi? Iya. Jadi bahasa Indonesianya dulu Bang ya. Biar Iya. saya ingat. Kami pernah sholat bersama Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian selama 16-17 bulan. Kemudian dipindahkan ke Mekah begitu Bang. Hadis riwayat Muslim. Iya. Oke. Ya dengan kata lain atau pemahaman lain, Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah Tuhan yang disembah juga oleh Daud dan Salomo. Ya. Kenapa Yerusalem itu dikatakan bahwa Shekinah Hashem atau hadirat suci Hashem tidak pernah meninggalkan Yerusalem? Jadi memang kami kaum muslimin sebagaimana yang kita ketahui, kaum muslimin ini di dalam surat Al-Baqarah disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada tauladan yang baik sekali. Jadi jelas bahwa kami Muslim mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tentunya wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Ya. Di dalam surat An-Najm 3 dan 4 gitu Bang. Apakah Rasulullah pernah menunjukkan memberikan contoh untuk ketika dia sujud untuk melakukan sholat memakai tanah Karbala? Kalau ke situ saya belum pernah dapat Bang. Nah itu kan mesti kita contoh ya. Kalau dalam dunia Islam itu kan semua harus melihat daripada contoh sang Nabi kan, Nabi Muhammad. Contohnya gimana? Ketika dia berdoa sholat dengan
jidatnya sampai ke bawah, sampai ke tanah. Ya, semua masih pengikutnya harus mengikuti seperti itu. Tapi ada yang memakai tanah Karbala. Nah, itu bagaimana itu pertanggungjawabannya? Apakah memang Nabi juga mencontohkan hal yang sama? Nggak ada itu, nggak ada datanya, Bang. Enggak. Nah, itu Nggak ada, makanya Bang. tadi aku kan Belum pernah nanya saya. begitu ke Papa Jahat tadi aku tanya Iya. dari Iya, iya, Belum iya. pernah saya dapatkan, Bang. Yang Iya. ditanya isi A, Bang. Jadi jawabannya begitu. Bang Billy, Bang Alfa, Bang. Iya, siap, Bang. Bang, Iya, aku Bang. izin sebentar ya, Bang. Tanya dikit aja Oke. soal-soal Oke, trivia. siap, Bang. Yang Siap, Bang. Siap. yang butuh jawaban cepat gitu aja, Oke, nggak siap. anu. Yang Oke, siap, pertama, Bang. Siap. Bang Billy. Apakah Yahudi percaya Yesus Tuhan? Ya atau tidak? tidak Oke. Apakah Yahudi percaya Yesus Mesias? gagal tidak Oke, sip. Berarti nggak percaya ya. Apakah Yahudi menerima Torah menjadi orang Kristen? kenapa Menerima atau tidak? keputus Apakah Yahudi menerima Torah menjadi bagian dari kitab Kristen? Ya atau tidak? tidak karena dengan dalil ayat Torah sifalanu Moshe merasa kehilat Yakov. Dalil ayatnya gitu. Ya. Musa mengajarkan kami Torah sebagai Apakah Bang Billy bersedia tefila di dalam gereja? Ya atau tidak? Ini pertanyaannya jangan gini nih. Ini pertanyaannya Ya atau ini, tidak? Ya atau tidak? kamu Ya atau ini tidak? menaruh saya di pojok untuk digebugin. Apakah Bang Billy bersedia tefila di dalam gereja? Iya atau tidak? Tidak bersedia. Tidak. Apakah Bang Billy bersedia tefila di dalam musola atau masjid? Saya pelakunya dan saya sudah berapa kali di musola atau di masjid. Berarti mau ya Bang ya? Iya. Mau sholat di masjid mau ya? Apakah Iya. orang Yahudi makan babi dan tidak disunat? Kazir tami hulakem, babi haram itu bagimu. Ya, jadi nggak boleh. Apakah Yahudi mengimani pengorbanan darah manusia? Tidak. Tidak. Apakah Yahudi percaya manusia bisa menanggung dosa orang lain? Tidak sesuai dengan Yeskiel. Apakah Yahudi mengimani Tuhannya sama dengan Tuhan umat Islam? Iya. Apakah Yahudi mengimani Tuhannya sama dengan Tuhan orang Kristen? Tidaklah. Tuannya orang Kristen itu Hashem, bukan Yesus karena Yesus. Hashem. Tadi coba Pak Raka kasih tuh dalil ayat Iya, kemarin tuh. yang ayatnya tadi ya. Itu bagus itu. Ya bentar, saya tunjukkan ya. Matius. Coba. Nanti kita konfirmasi dengan Pak Romo Aldo soal ini. Ini saya juga baru kaget ini menemukan ayat itu tadi. Ada ayat gitu. Matius 4 ayat 10 ya. Ini. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jelas ya? Ada ayatnya ini. Oke. Ya. Terus masuk trivia tadi. Silakan. Jadi Yesus itu punya Tuhan ya? Berarti Punya. Ini. Kalau dia punya Tuhan. mana? Kalau misalkan saya bilang HP-ku dan HP-mu, saya punya HP, abang juga punya HP kan? Betul nggak? Ya. Kalau orang bilang Allahku dan Allahmu, berarti yang ngomong punya Allah dan yang diajak ngomong punya juga kan? Wih, bunyinya gimana tuh? Coba. Ini. Coba dibacain, aku nggak kebaca tuh. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi punya Allah kan dia. Gitu. Iya. Bener sih kalau kita baca secara tekstual ya begitu adanya. Iya. Oke. Ya, silakan lanjutkan, Bang Alfa. Oke. Itu bro Sevaldo ada tanggapan soal itu bahwa Yesus punya Tuhannya? Ya, Yesus kan manusia ya. Pada saat dia mengajar ya dia mengajar ada Tuhannya memang. Cuman
tadi yang dibaca itu teks terjemahan salah, ya. Jangan pakai LAI kalau kita mau belajar ajaran Yeshua. LAI itu banyak memasukkan nama Allah di dalamnya, padahal Yeshua itu tidak pernah menyebutkan sekalipun nama ini gitu. Kan ada PB Aramaik, ada PB Yunani kan. Coba Nah, di yang dalam Aramaiknya gimana ini itu? Aramaik. Ya, Coba. Aramaik tadi Matius berapa? Matius 4 ayat 10 kan. Ya, ini Aramaiknya. Coba dibaca teks asli sama terjemahan. Gue bacain terjemahannya aja, tapi ada beberapa istilah nanti Aramaiknya ya. Ya. Then Yeshua said unto him, Go Satana, for it is written, you shall worship, ya, Maria Allahak, and him alone shall you serve. Bukan yang itu yang tadi ditunjukin Pak Raka. Matius berapa? Matius 4 ayat 10 kan? Pak Raka. Matius 4 ayat 10 sama Yohanes 20 ayat 17. Yang Allahku dan Allahmu aja itu tadi. Ya, Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 12. Ya, sama juga, nggak ada kata Allah. 17, jangan dirubah ayatnya, 17. 17 ya, ini. Ya. Yeshua said unto her, Don't come near to me, for I haven't yet ascended to Abi. But go to my brothers and tell them I ascended to Abi and Abukum, your father, and Allahi, and Allahum. Allahun. Itu God itu, ya, Yeah, ilahun, my God, theos, and- asal kata dari theos. Oh gitu. Kalau theos, berarti dia punya theos, yang diajak ngomong juga punya theos. Berarti kan nggak mungkin yang ngomong itu punya theos kalau dia theos itu sendiri. Nggak mungkin. Iya. Jadi di teks ini memang menjelaskan Yesus itu punya Tuhan gitu. Ini jelas, Oh, iya. tapi jangan dimasukkan Allah di sini. Nggak boleh. Ya nggak masalah. Terus yang jadi masalah kenapa kamu tuhankan dia? Seseorang yang punya Tuhan yang lain. Kan konyol itu namanya. Ya, menurut Anda. Sekarang saya tanya, mungkin nggak Bang, Hasyam punya Tuhan yang lain Bang? Mungkin nggak? Enggak lah. Nah ya makanya, si Oten ini nggak jelas. Masa Tuhan punya Tuhan yang lain? Karena gini, di dalam ajaran kami, Yeshua itu juga klaim dirinya itu setara sama Elohim, sama Allah. Itulah yang membuat kami yakin kalau dia juga berhak untuk penyembahannya juga, gitu. Nah, ini kan berbeda nih ajarannya. Kalau Kita dia juga- memang berhak untuk penyembahan, di mana dia minta disembah? Ayatnya di mana? Oh, nggak ada. Coba Tuhan tunjukin. minta disembah. Ya berarti minta ngarang disembah sendiri itu- kamu. Kamu yang ngarang tadi- sendiri, minta berhak disembah ngarang sendiri. Enggak. Tuhan itu nggak perlu minta disembah, sembahlah Kan aku. dia minta disembah di Kalau kita mana? tahu itu Tunjukkan. Tuhan, ya kita nggak ada, Pak, yang minta disembah Ya itu pakai ayat setan, aja, Pak. bro. Nggak usah ngomong terus dari tadi. Pakai ayat aja. Ya, ini ayatnya ya. Nih ya. Saya Yohanes tanya, 10 di mana ayat dia minta 30. disembah? Yohanes 10 ayat 30. Ya, saya tanya, di mana dia minta disembah? Ya. Nah, di sini saya jelasin ya. Ena wa abi katnan. Aku dan Bapakku adalah satu kesatuan. Ayat 33-nya di sini dijelasin. Artinya apa itu? Sama orang-orang Yahudi. Di sini dijelasin. Satu apa? Satu rumah atau satu kos-kosan atau satu kampung? Satu apa? Gak jelas kamu ngomong itu. Ketawa Bang Billy. Oten itu suka karang cerita Bang. Makanya kayak begini hasil akhirnya. Makanya jangan dipotong ya. Hai, But today I Armi. said unto him, it is Selamat not because siang, of the Armi. good works we stone you, but rather because you blaspheme. And while you are son of man, you make yourself Allah atau God. Armi. Ya. Di sini penjelasannya. Jadi Yeshua sendiri yang menyatakan dirinya itu setara atau dia adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dia digiring ke Sanhedrin. Gitu. Pak buka Yohanes 17:21. Itu Yesus, 12 rasul dan Bapa adalah satu. Berarti Tuhan kamu totalnya 14. Buka aja Yohanes 17:21.
Aku dan Bisa begitu. 12 muridku dan Bapa adalah satu. Jadi Tuhanmu totalnya 14 semuanya. Ya mau berapapun yang jelas bukan Allah. Loh, tulisannya begitu. Kamu jangan standar ganda, bro. Ya nggak apa-apa Pak, mau 14 atau berapapun, tapi nggak ada kata Allah di sini, jadi jangan dimasukin. Ya. Loh, coba dibaca dulu, jangan ngomong dulu, lihat dulu ayatnya Yohanes 17:21. Bang mungkin Iya, ini dibesarin 21. punya aku, Bang. Dia nggak percaya kayaknya. Ini 21 nih. Ya. So that all of them may be one, as you Abi are in me and I in you, so that they might also be one in us, so that the Alma or the world may believe that you have sent me. Tuh. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Itu Yesus, 12 murid sama Bapa. Total berapa itu? Ya kalau murid-murid Yesua itu satu sama dia Pak. Itu. Tapi tidak diartikan kalau kami ini. Iya, berarti kamu bikin standar ganda. Tadi kamu bilang aku dan Bapak adalah satu, terus kamu bilang satu Allah. Sekarang ini ada 14, kamu bilang beda lagi. Kamu gak konsisten jawabanmu. Saya nggak pernah bilang Allah Pak. Jadi jangan sangkut pautkan sama Allah. Ini dokumen Kristen bukan Konsisten di dokumen situ. Islam. Ya. Ini Iya, dokumen Kristen baca bukan aja ini, dokumen kamu baca Islam. ini kalau nggak percaya. Ya makanya jangan baca terjemahan yang salah. Ya nggak ada hubungannya sama Islam ini dokumen ini. Mau menyalahkan terjemahan sekarang, cari kambing hitam, terjemahannya yang salah katanya. Ya memang terjemahannya salah. Mau gimana lagi Pak? Nggak ada Allah di dokumen aslinya, nggak ada Pak. Berarti apa yang dibaca oleh orang-orang Kristen sekarang LA itu salah dong? Mereka itu korban ya. LAI memang salah. Jadi gini ceritanya Bill. Ya. Mereka korban, orang ini jadi pahlawan berarti Bang. Jadi gini Mantap. ceritanya. Baru ada orang yang bilang ini LA ini salah. Kristen lagi, mantap. Lanjut. Loh, bukan cuma gua doang Bill. Jadi nih dengerin ya. Dulu sebelum LAI berdiri tahun 1954 itu kan Hindia Belanda ya yang menerjemahkan Bible Belanda ke dalam Melayu tinggi, Melayu rendah. Nah, pada saat mereka menerjemahkan dibantulah sama saudara-saudara muslim. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdullah Munci. Makanya banyak ada lagi yang lebih tua dari Munci. Ada ya. Itu cuma salah satunya aja. Jadi ada banyak istilah Islam masuk ke dalam Alkitab pada saat itu. Nah, begitu LAI itu terima tongkat estafet ya 1954 dia kan menerjemahkan. Dia revisi lah semuanya. Dihilangin lah istilah-istilah Islam tapi masih tetap mempertahankan nama Allah itu. Makanya ada di TB yang satu ya, sama TB2. Nah, di tahun 2008, LA ini sempat si Aldo ini, Anda tanya Bang, kisah Adam dan Hawa itu dia percaya atau tidak? Atau dia percaya teori evolusi? Abang dengerin jawabannya. Tanyain, Aldo, kamu percaya teori evolusi atau tidak? Si Billy udah tahu ini ya. Ini saya nggak mau bahas itu dulu ya. Saya bahas dulu nih kata Allah. Ya, biar orang-orang tahu kamu bidat, bro. Biar temanmu ngerti. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya dibilang bidat juga nggak apa-apa. Ini saya cuma kasih tahu data sejarahnya ya. Sekarang ini. Jadi tahun 2008 itu LAI pernah di meja hijaukan. Itu udah pernah dituntut sama Kristen, bukan sama saya ya. Sama teman-teman Kristen yang lain. Cuma pada saat itu ya dibatalkanlah tuntutannya sama hakim. Jadinya itu draw. Nah, oleh karena itu sekarang Kristen di Indonesia ini terbelah dua. Ada Kristen penyembah Allah sama Kristen yang enggak. Nah, kalau kita lihat di luar negeri ya, ini mereka pada kebingungan kenapa Kristen di Indonesia ya itu ajarannya banyak mengaitkan Yesus ini sama Allah gitu. Padahal di luar negeri nggak ada ajaran itu. Saya kemarin itu ya sampai kan ada Bang El Pakam sama Bang Munir debat di room saya gitu. Bang Pakam sama Bang Munir debat di room saya
masalah Allah itu. Sampai saya bela-belain beli Bible versi Cina sini. Emang nggak ada, Bang. Allah itu nggak ada, adanya din. Yang Nah, keluar itu ya kan? Kenapa? Karena memang LAI yang salah. Nah, tahun 2012 nggak ada. kemarin saya sempat Boleh diskusi versi sama, Mandarin nggak? memang nggak ada, versi Inggris juga nggak ada ya. Nah, saya pernah nih diskusi sama kepala penerjemahnya, namanya Pak Anwar Chen 2012 kemarin. Saya bilang, Pak, yang namanya penerjemah di Indonesia, mau menerjemahkan novel kek, mau menerjemahkan buku-buku sains, apalagi kitab suci, KBAI, kata, KBBI harusnya. betul. Nggak bisa kita buat definisi sendiri. Kamu sendiri nggak bisa, Pak. Nggak bisa, karena udah Makanya, pakem kita punya hukum yang mengatur soal bahasa Indonesia yang benar. nah masalahnya Bill, ya, nggak ada di dalam aturan itu. Kalau misalnya salah terjemahan satu kalimat didenda 1 juta, nggak ada gitu loh. Itu masalahnya. Nggak ada keterangan atau hukum yang bilang kalau salah terjemahan kurungan 3 bulan. Nggak ada. Makanya ya salah dikasih tahu. Berarti statusnya perdata, nggak bisa pidana gitu maksudnya. Ya intinya adalah ini kalau gua salah-salahin gitu, gue menerjemahkan apapun, gue salah-salah, ya gue nggak akan ditangkap apa, nggak akan kena istilahnya, nggak akan bisa ada orang yang nuntut gue di Indonesia ini, gitu loh. Jadi yang jadi korban ya itu udah banyak. Cuman ya semenjak LAI dituntut sampai sekarang itu umat Kristen udah banyak yang tahu akhirnya, termasuk umat Muslim, karena Muslim kan sering baca Injil juga kan. Oke, mereka nggak punya Injil, mereka baca Injil kami, dokumen kami ini. Akhirnya mereka juga banyak yang jadi korban. Karena mereka berpikir, wah ini Allah ada nih, Yesus diutus Allah, Yesus berdoa kepada Allah. Nah, mereka jadi korban juga, kebanyakan. Padahal nggak ada gitu. Yeshua itu berbahasa Aramaik ya. Contoh nih ya, Markus 12 ayat 29. Dia ngomongnya Shema Israel, Maria Alahan, Maria Kathu. Itu di dalam Aramaik loh. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nih sama LAI, jadinya Tuhan Allah, Tuhan kita satu. Nah, frasa Tuhan Allah artinya adalah Tuhan yang bernama Allah. Nah, ini kan jadinya rancu. Ya, makanya di Selamat Malaysia siang kan, semua. Salam Bang Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makanya di Malaysia kan udah nggak boleh lagi ada larangan untuk memanggil Betul. nama Allah. Karena itu kalau kamu mau ikut memanggil nama Allah ya silakan ikutin syariatnya Allah. Betul gitu. Karena mereka ngikutin Kristen yang di Arab, ya. Kalau Kristen Arab nih, ya, misalnya nih ya, Alaha, mereka kan tadinya berbahasa Aramaik kan, sebelum bahasa Arab. Nah, kalau mereka menerjemahkan Alaha jadi Zeus, jadinya Kristen di Indonesia ini ada Zeus Bapa, Zeus Putra, sama Zeus Roh Kudus. Tapi karena Kristen Arab bilangnya Alaha itu adalah Allah, jadinya di Indonesia Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Oke, Malaysia hadir, oke. Gitu loh. Oke. Jadi hati-hati pada saat kita membaca atau memilih terjemahan. Wih, Pak Dokter keren juga nih Pak Dokter. Oh, jadi tadi kita udah dapat pembuktian ya bahwa Yesua itu tidak pernah membacakan kitab para nabi di dalam bahasa Yunani ya, atau pakai teks apa namanya, Septuaginta ya. Thank you tuh. Ya nggak ada ya, sinagoga dari dulu ya tradisinya begitu-begitu aja. Apa? Terus mau apa? Mana tadi dulu lagi di sini? Bentar. Ini ada lagi. Oh, nggak ada udah. Oh gitu. Oke. Ini aku mau kasih tunjuk data ya, karena saya tadi tidak ada di rumah. Saya akan kasih data bahwasanya
Mana sih caranya? Tunggu bentar. Mana caranya ngingetin neraka nih? Bang, saya izin turun dulu sebentar Bang ya. Oke. Izin nyatat abang Anda ya. Izin nyatat Bang Billy. Oke, silakan. Tunggu gimana caranya ya? Gedein kamera, nih saya jadi bingung lagi. Ini penting ini. Data. Ini bahas yang mana sih, Bil? Ini yang tadi yang masalah kan mereka bilang Septuaginta itu lebih tua dari Masoret. Nah, sebenarnya di dalam buku ini nih. Aduh, ini gimana gedenya sih? Tadi bisa. Tunggu bentar. Nah, Kalau gini. deket mah gue bantuin loh. Nah, gini. Nah, udah. Terus Tinggal puter open. aja, diputer. Balik kamera. Oke. Nah, ini buku When God Speak Greek, penulisnya ya seorang profesor dan seorang Timothy Michael Law, Oxford University ya. Dia dosen di Oxford University. The Septuagint and the Making of the Christian Bible. Oke. Nih ya. The term atau istilah Hebrew Bible will refer to the canonical form of the Hebrew Scripture, more or less, kurang lebihnya ditetapkan abad kedua Masehi. Nah, atau itu kadang-kadang disebut ini Rabbinic Hebrew Bible. Nah, ini adalah cikal bakal nantinya menjadi ini nih Masoretic Text. Nah, jadi abad kedua sudah ada cikal bakal yang untuk jadi Masoretic Text. Nah, kita lihat bagaimana teks Yunani itu selesai tahun berapa? Nih. But our earliest complete Greek Bible manuscript are date to the 4th century, abad keempat. Nah, jadi kalau dikatakan ya pakai targum-targum Onkelos dan sebagainya itu ya bisa jadi mendukung karena abad kedua ada Rabbinic Biblical tadi dikatakan. Rabbinic Hebrew Biblical. Nah, yang lucu ini Onkelos terus dia ada tiga serangkai sahabat yang menyusun terjemahan. Nih, tunggu bentar. Ini seru ini. Tunggu. Termasuk kenapa itu kitab-kitab yang lainnya tidak dimasukkan kayak kitab Judit dan sebagainya itu. Apokripa apa itu tidak dimasukkan. Kenapa itu ada alasannya. Tunggu bentar, ini aku lagi nyari. Aku boleh nanya sedikit nggak, Host? Iya, boleh, yuk. Host, Tuhannya Host sama Tuhannya orang Islam itu sama nggak ya, Host? Sama. Oh, sama. Oke, ini bro, since the version of Aquila ini namanya Onkelos ya, nama lainnya Onkelos. Namanya Aquila, Symmachus dan Theodosian. Ada tiga serangkai ini, tiga sahabat yang membuat terjemahan atau apa tadi namanya targum. Nah, yang lucu, Bapak Gereja yang bernama Origen itu dia tidak mengambil dari teks Septuaginta yang diyakinin dipegang oleh Justin, tapi dia mengambil dari Origen, mengambil dari Aquila. Origen ini mengambil dari Aquila. Dengerin. Since the version of Aquila, Symmachus dan Theodosian had harmony, the Septuaginta will emerging standard Hebrew text. Origen mengambil reading from their column and inserted them at the point where the church Septuagint lack of the same word of the sentence and marked them off by what? By an asterisk
teks ya. Tuh, jadi Origen ini kan nanti kita kenal dia membuat yang namanya Hexa Septuagint istilahnya, Hexapla. Nah, Hexapla inilah yang mengakhiri atau Septuaginta punyanya si ini dia. Origen Hexapla was the beginning, adalah permulaan dari berakhirnya apa? Septuaginta di mana? Di gereja. Nah, inilah semua udah mulai terjadi perbedaan mana yang dipercaya gitu. Sampai tahun 1546 dalam Konsili Trent itu masih bingung, masih tidak sepakat soal kanonisasi gitu, bro. Ya, itu Aldo. ceritanya mereka yang pakai Septuaginta lah. Nah, itu dia. Bukan cerita gue, bukan cerita lu kan. Nah, ini Iya, gua betul. jelasin sekarang. Ini asal usul naskah. Yang tadi gua bilang kan hancur apa gitu kan. Emang sebenarnya ya nama itu emang nggak dikasih nama karena emang nggak ada ya. Atau biasanya orang sekarang menyebutnya itu proto masoretik. Lo bisa gedein nggak? Nah, Coba. ini oke, thank you. Ya. Nah, ini naskah Torah sama nabi-nabi ya. Pertama kali kan si Ezra nih di sini kan. 5 sebelum Masehi. Sepulang dari Babilonia, ditulis dalam Ibrani. Nah, di abad 3 itu dimulailah terjemahan LXX atau Septuaginta ke Yunani. Tapi di abad 1 itu masih ini sama nih. Ibrani juga. Nah, ini lost, dibilangnya di sini lost aja atau hancur. Ya kan? Karena nggak ada zat pengawet naskah, makanya hancur dia. Lalu sebelum hancur ya, dia diterjemahkan dulu ke beberapa, tadi ya kan gue bilang Onkelos kan, Targum nih. Aquila kan nama lainnya dari Onkelos ya. Ya, betul. Nah, ini adalah Aramaik. Jadi kalau kita pelajari Onkelos Aramaik, dari mana? Dari Ibrani, udah kelihatan di abad 1 di sini. Betul. Berarti sinagoganya ya pakainya Ibrani gitu, karena ini ada Targumnya. Nah, jemaat Assyria kami yang Yahudi dulu ya, di abad 1 itu di Edesa, Irak, itu pakainya Targum yang berbeda yang disebut Peshitta. Nih. Jadi dari sini juga Peshitta. Jadilah Peshitta Tanakh yang sampai sekarang kami lestarikan nih. Nah, ini kan hancur nih sekarang. Ada yang bilang ini sekali lagi proto masoretik yang abad 1. Nah, ini sebelum nih hancur disalin. Cuma Abad 1 sayangnya itu? salinan ini. Kenapa? Abad 1. Iya, ini di abad 1 nih. Nah, Oke. Nah, ini, berarti itu ada menyambung dengan yang tadi Rabbinic Biblical Rabbinic Hebrew Biblical abad kedua. Iya, ini yang abad 2 yang lo bilang Hebrew Biblical, atau ada juga yang menyebutnya proto Masoretic second century. Kalau ini itu proto Masoretic first century. Nah, ini kan cikal bakalnya empty. Masoretic text. Iya, Masoretic text, betul. Itu betul itu. Ya, kan? Kita memandang dari segi sejarah ini ya, sejarah sekular ini, bukan sejarah religius. Kalau dibilang Yeshua itu dan rabi-rabi yang lain Yahudi itu pakai Septuaginta di sinagoga, itu nggak ada sejarahnya, nggak ada tradisinya. Betul. Kayak bilang gini. Rabi-rabi di Yahudi abad 1 itu pasang salib di sinagoga, nggak ada juga gitu loh. Itu kan aneh gitu kan. Tapi sekali lagi ya, teman-teman kita yang Kristen itu dia taunya dari ya pendetanya, rohaniawannya, dan kalau ditanya ya mereka taunya dari rohaniawannya lagi yang tidak berdasarkan sumber gitu. Nggak ada datanya. Oke. Oh, ini jadi memperkuat landasan bahasan kita soal abad kedua itu sudah ada cikal bakal dari Masoretic text yang disebut dengan Hebrew
Iyalah. Hebrew MT apa ini tadi? kan dari abad 7 Rabbinical dikuatkan. Hebrew Bible. Ya. Iya, Rabbinical Hebrew Bible. Karena si Josephus ya sejarawan apa Yahudi yang hidup di abad 1, dia menulis juga. Itu sebenarnya sudah ada gitu loh. Naskah-naskah Ibrani juga yang sudah istilahnya udah mulai di kanon. Nah, yang lo baca tadi referensinya di sini nih yang abad 2. Jadi yang MT ini nggak apa istilahnya nggak dapat wahyu dari langit gitu kan. Ditulis kalimat demi kalimat, enggak. Sebenarnya ada naskahnya. Cuman karena memang ini nggak ada zat pengawet naskah, makanya hancur. Yang ada sekarang adalah Aleppo Codex abad 10 dan Leningrad Codex abad 11. Leningrad itu ada di Museum Rusia, Aleppo sama kalian orang-orang Yahudi. Gitu loh. Oke. Nah, lucunya lagi gini, Bill. Lo kan tahu tadi kan ya, teman kita yang Kristen itu. Antara Septuaginta sama Masoretik, dia agung-agungkan yang mana? Septuaginta lah. Kalau dipakai di gerejanya yang mana? tungtung Septuaginta. Tapi yang dipakai di gerejanya yang mana? Sebenarnya sih munafik mereka itu. Munafik itu. Yang dibeli nih, kita beli LAI nih ya. LAI nih, ya. Iya. Lu baca nih. Ini patokannya adalah PL ya, Ibrani ya. Masoretik. Ya. Nah, tapi udah hancur. Di gereja mereka pakainya Masoret ya. Mereka udah tahu nih Yeshua Di debat pakai bahwa Septuaginta. Septuaginta. Cuman nggak pakai Septuaginta gitu loh. Itu kan istilahnya ya munafik gitu. Kalau lo Munafik, makanya saya bilang munafik. Kalau lo bilang ini Yeshua pakai Septuaginta, ya lo nggak usah pakai LAI, lo terjemahkan itu Septuaginta ke dalam bahasa Indonesia. Tapi bagusnya begini bro, sebenarnya mereka Tritunggal begitu bagus karena mereka akan jadi bukan seperti masalah Marsion. Tritunggal. Ini bukan masalah Tritunggal atau enggak ya, karena banyak umat Kristen di Indonesia ya. Iya, rata-rata Tritunggal itu, Ini, rata-rata Tritunggal. ya. Ini masih rancu, ya. Ini kan kalau kita baca ini Alkitab ya, ini nggak turun dari langit kan. Ini ada sejarahnya. Nah mereka itu sebenarnya ya, Bill, ini gue kasih tahu ya, dari abad 16 kan yang pertama kali ya menerjemahkan Bible ya ke bahasa Jerman, ke bahasa-bahasa yang lain itu adalah Martin Luther ya. Pakainya ini Bill, Masoretik kalian. Nah dari Martin Luther itulah dipakai sama Transliterasi. ada gereja Baptis, gereja Pentakosta, Advent segala macam itu pakainya ini ikut-ikutan. Gitu. Padahal mereka tahu ini kan bukan Yahudi yang terima Yesus kan sebagai Mesias. Yahudi yang terima Yesus itu pakainya dua. Kristen yang ya Kristen di awal, Yahudi dan yang non Yahudi itu pakainya Septuaginta dan Pesita. Nih. Nggak pakai yang ini. Wah, bro. Ya kan? Harusnya ya kalau gua nih, nih gua mau apa istilahnya mau meyakinkan MT ini salah. Ngapain gue pakai? Gue pakainya ini atau ini dong. Iya kan? Iya. Karena gereja-gereja kan nggak mungkin pakai ini. Yang di abad 1 sampai 9 karena ini kan belum ada. Makanya Abad 10 kan baru dikeluarkan. Kristen ya. Yang waras itu nggak Pak. Kenapa kalau dalam pengkanonisasian itu sama dengan Yahudi? Itu ada sejarahnya di dalam buku ini jelas dijelaskan bahwa Kristen yang waras yang lurus itu yang di dalam kanonisasi ya. Ini kita bicara soal kanonisasi. Nah, jadi kenapa orang Katolik itu dia melestarikan kitab-kitab lainnya seperti Deuteronomical ya, artinya the second canon ya, meaning the second canon. Nanti juga ada istilahnya tuh apokripa atau yang disebut dengan anagignos komine itu, things that are itu tidak dimasukkan ke dalam kanonisasi Kristen. Nggak dimasukin ke sini, gitu. Karena di abad 11 lagi-lagi mereka ngikutin Martin Luther. Tadinya kan ya,
gereja-gereja awal itu ada 100 kurang lebih kitabnya, terbagi 2. Ada yang apokrif, ada yang kanonik, ya kan? Iya. Nah, kalau yang kanonik aja itu lebih dari 66. Lebih dari 6. Iya. Nah, cuma gara-gara si Martin Luther ya dia membuat perbedaan nih. Dia buat 66 plus 7. Nah, yang 7-nya dibuang sama rekan-rekannya. Jadilah 66 doang. Gitu. Itu adalah Kristen modern. Nah, kalau kita ngelihat Kristen yang kuno ya, yang membuat Alkitab itu sendiri, itu pasti jumlah kitabnya ya tebal juga, lebih tebel lah gitu istilahnya. Nih ya, yang ini gue kasih tahu pesita kami ya, apa aja yang isinya. Pesita itu dari abad keberapa bro punyamu? Kalau pesita tanah ya, ini kan terjemahan dari Ibrani abad 1. Nah, abad Dari 1 Paleo itu, juga? ya pokoknya Ibrani yang ada di sinagoga deh ya. Gua Iya, Paleo. belum tentu Paleo itu, belum tentu. Yang Jadi ini kami mulai punya ya begitu dia udah diterjemahkan tuh di abad 2. Oh, berarti yang modern sudah, yang modern bukan Paleo. Nah, ini kitabnya nih. Tuh banyak. Makabe aja sampai 4. Kitab Ya, Mazmur itu- aja sampai 155. itu ada kitab yang baru. ada gereja ortodok, Armenian, Syria, Koptik, Georgian, Slovanik, Ethiopian, semua itu yang menyimpan atau memelihara itu, Bapak Anagiknos Komena. Tapi aneh ya, kalau ortodok zaman dahulu itu melestarikan Pentagramaton itu, tapi kenapa ortodoks di Indonesia kok kayak anti, kayak Marsion begitu? Kenapa? Mereka sumbernya dari ortodok mana sih? Nah, ortodok kan itu ada satu, beberapa ya. macam nih, ada yang Yunani. Ada yang Yunani, ada yang Armenian, Syria, Koptik, Georgia, Slovenia, Ethiopia, ada banyak Loh, tuh. kalau Orto ortodok itu Yunani, ada dua. ortodok Ada Yunani Timur, dalam satu suratnya ada gini bro. Oriental. Nah, Oriental. ortodok Yunani mana ya? Nih. Nah, yang timur ini ya Yunani, terus ada Rusia, ya, ada yang lain-lain. Kalau Oriental ini ada Syria, Coba besarin bro layarnya dikit. Etio, Nih. Bukan. Kan mereka mengacu kepada Septuaginta. Ortodok Yunani masih nama Yotefape kok. Nih. Dalam satu surat ya di atas surat itu Pentagramaton itu nih. Ini Yunani nih. Nih, Yunani. Nih, Yunani nih. Yang di Indonesia itu yang mendewakan Septuaginta itu ortodok dari mana sih? Ini gereja loh. Ini ortodok Yunani nih. Nih. Jadi dulu gini ceritanya, Malikil, waktu diterjemahkan sama rabi-rabi Yahudi pertama kalinya, nama Tetragrammaton itu ditulis di dalam Ibrani, yang lainnya itu Yunani. Maksudnya? Itu aslinya kayak gitu, Aslinya Yunani. asli naskah. Kita bicara LXX kan, ya Septuaginta kan. Oh, iya. Nah, Septuaginta ini ya, kalau ketemu nama Tetragrammaton ditulis dalam Ibrani Yod-He-Wav-He. Itu sama rabi-rabi 72 rabi-rabi. Nah, naskahnya ini masih ada potongannya sih yang kelihatan seperti ini. Cuman ini kan disalin kan sama umat Kristen ya di wilayah Romawi. Nah, pada saat penyalinan ini Yod-He-Wav-He-nya dihilangin gitu loh, diganti Kurios. Enggak kok, kalau Septuaginta awal-awal kawan, nih, ini Septuaginta ya, Koine ya. Tetapi ketika nama Tuhan ditulis Paleo kawan. Ya itu dia tadi gue bilang, makanya lu dengerin di Oh, iya. awal-awal kan ditulis di dalam Ibrani gitu. Paleo. Ya ditulis tuh sama rabi-rabi aslinya. Cuman Nama itu artinya nama itu tidak ditransliterasi atau tidak diketiskerekan, tetap ditulis Paleonya itu. iya, itu lanjut. yang bener gitu, itu yang bener. Udah Nah, terus. tapi kan ini budayanya berbeda, mereka tidak menganggap ini adalah suatu yang sakral. Gitu loh. Karena Yunani dasarnya kan. Betul. Karena kultur, karena mereka nggak kenal Pentagramaton itu, jadi mereka tidak memahami itu adalah sakral. Lanjut.
Iya, dulu kan istilahnya nggak ada mesin fotokopi kan, baru abad 16 ya Johannes Gutenberg itu buat nih mesin fotokopi. Karena nggak ada di fotokopi disalin. Nah, waktu penyalinan mereka masuklah budaya mereka, mau nggak mau, gitu. Iya, kalau saya sih kalau melihat ortodok yang di Indonesia yang anti nama itu, menurut saya sih biarkan saja supaya mereka cepat prosesnya menjadi marsion. Nah, kan anti terhadap nama itu. Supaya orang bisa melihat mereka itu seperti gayanya gaya marsionisme, anti tentagramaton. Bill, kalian dituduh Bill sama Metatron. Itu Rabi-Rabi Yahudi itu yang nulis nama YHWH katanya. Oh iya, itu saya debat kemarin, bro. Yo, TFHP kamu tahu nggak? Itu adalah nama Tuhan yang diberikan oleh Rabi-Rabi Yahudi. Wih. Wih, dia lupa Anoki Hasem Eloheka. Aku Iya. YHWH Elohimu. Sebelum Nggak. ada Rabi itu. Saya kasih lihat Ketep Hinom nih, Ketep Hinom nih ya. Ini kan adanya di tahun 650 sebelum Masehi. Nih. Jadi di sini ya jelasnya di sini. Nih ada nih. Yotepape ada berapa kali disebut. Nah, nomor 12 nih. Tapi dalam paleo Yotepape. Nih. Yodnya Yod He Yodnya ada dua, benar ya? Yodnya ada dua nih. Yodnya ada dua. Ini Ketep Hinom abad 650 BC. Nih. Ini tentang ulangan. Ini lucu ulangan. dia debat sama Iya. Itu ulangan nas ini di Dia dalam debat sama Demian. bilangan. Iya. Dia sama Demian. Dia bawa buku yang satu, bro. Arkeologi ini. Jadi dia bawa orang Kanaan nama Tuhan sesembahnya YHWH juga. Ya kan sumbernya sama dari Nuh kan memperkenalkan itu kepada Iya. anak-anaknya. Nah, namanya nenek moyangnya sama, Tradisinya. jadi pasti mereka Tradisinya yang diturunkan berubah. nama itu. Ini kan Ulangan 6 Betul. ayat 24 sampai 26. Tradisinya yang berubah. Jadi mungkin anak-anak Nuh yang lain tidak mendapat petunjuk, mereka membuat petunjuk ritual mereka sendiri. Makanya aneh berubah berbeda-beda. Betul. Jadi Kanaan itu pun kan dia kan Anaknya Nuh. cucunya Nuh. Oh iya. Pasti dia tahu kan? Dia tahu kan yang disembah Nuh siapa. Dia Iya, tahu benar. namanya, tapi dia Ritualnya. menyimpang dari ajaran. Jadi dia sekalipun kenal nama Tuhannya, tetapi dia buat ritual-ritual yang ini gitu. Udah mengacu pada berhala-berhala gitu. Iya, menyimpang. Karena mungkin nggak ada petunjuknya. Karena kan petunjuk itu kan hanya ada di garis Nuh sampai ke Israel ya, petunjuk itu. Ya mungkin. Iya, kan Jadi mereka membuat penyimpangan petunjuk. itu kan terjadi karena dosa kan. Iya. Artinya mereka membuat petunjuk mereka sendiri, bukan petunjuk dari teokrasi itu, dari Tuhan ya. Iya. Kalau mau runut secara apa ya kita katakan ya.